Jadi kita tanggal 29 Mei itu berakhirnya masa berlaku edaran kita berkaitan dengan belajar di rumah. Namun karena kita sebagai pelaksana di gugus tugas COVID juga merasakan saat ini kondisi COVID di Kota Palembang masih tinggi, ya masih perlu menurun. Maka kami juga telah mengambil kebijakan kembali bahwa terhitung mulai tanggal 30 Mei sampai dengan tahun ajaran baru, ya kita akan rumahkan kembali. Jadi kita akan belajar di rumah karena di kurun waktu antara tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 13 Juli tahun pelajaran baru, sebetulnya di situ ada beberapa kegiatan anak-anak kita yang libur, ya karena ada semester seharusnya ada pembagian rapor, ada pengumuman kelulusan, dan juga ada libur akhir semester. Tapi kita akumulasikan bahwa mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 13 Juli tahun ajaran baru, kita usahakan baru masuk sekolah kembali. Jadi pada kurun waktu ini yang harusnya belajar di rumah karena belum masuk suasana libur, tetap belajar di rumah. Pada saat nanti kita libur sekolah sesuai dengan kalender pendidikan, maka anak-anak tidak lagi kita bebani untuk belajar di rumah. Nah, ini nanti akan kita sampaikan kepada para kepala sekolah kapan itu bagi raportnya, kapan kita harus liburnya. Maka sekolah harus menyesuaikan dengan kalender pendidikan. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, apakah setelah Juli nanti kita positif masuk di tanggal 13, ini tetap kita berkoordinasi dengan gugus tugas COVID. Kalau kita sudah menurun, kita akan merancang bagaimana dalam pembelajaran di sekolah. Tentunya kita tidak akan melepaskan protokol kesehatan. Bagaimana harus duduknya, bagaimana kita harus pakai masker, bagaimana penyediaan hand sanitizer-nya, bagaimana tempat cuci tangan. Ini semua akan kita libatkan pihak sekolah supaya betul-betul terkendali. Kalaupun pada saat nantinya kondisi belum stabil, kita akan terus menyampaikan, melaporkan kepada Pak Wali, Ibu Wakil, dan Pak Sekda, meminta pendapat daripada gugus tugas khususnya bidang kesehatan, apakah ini akan kita perpanjang lagi belajar di rumah atau bagaimana kita menunggu. Terkait wacana new normal dari Mendikbud yang bulan Juli yang akan masuk gitu. Ya, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita situasional, ya, karena tidak mungkin kalau Palembang nanti masih kondisi tidak baik kesehatan, kita harus memasukkan anak-anak sekolah. Justru ini akan membuat masalah baru. Nah, artinya apa yang disampaikan Pak Menteri itu tentunya kita di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi harus mengikuti perkembangan kondisi daerah masing-masing. Mungkin di DKI Jakarta sudah bisa pelaksanaan, mungkin di Jawa Barat sudah bisa, tapi Sumatera Selatan ini belum tahu. Maka kita tetap akan melaporkan kepada Kemendikbud, mungkin melalui Direktorat Jenderalnya, bahwa Palembang masih kondisi sebegini, maka kita akan memundurkan kembali atau merumahkan kembali. Nah, kita lihat situasi kita dalam saat 1 bulan ke depan.